Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ahmad Wibawa, mahasiswa aktif semester 5 angkatan 11, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan sebuah tema yang saya ambil dari mata kuliah Wacana Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Al-Ustadz Ali Fitriana MA sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, yaitu bertema musyawarah. Dalam Al-Quran terdapat berbagai macam prinsip dan aturan dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalamnya juga diterangkan tatanan sosial yang mengatur tata cara kehidupan dalam bermasyarakat. Contohnya seperti cara penyelesaian persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, kendala-kendala melalui musyawarah. Musyawarah itu sendiri adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang menyelesaikan masalah itu sendiri, pembukaan atau perundingan terhadap hal itu. Dari bahasa Arab, musyawarah merupakan bentuk dari isim masdar dari kata kerja syawara yushawiru yang diambil dari huruf shin, waw, dan ro yang bermakna pokok pengambilan sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. Pada abad-abad terakhir ini, term musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh atau dengan istilah infiltrasi budaya dari teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana musyawarah atau demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum teori barat, Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi musyawarah itu sendiri. Hal itu dapat kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW memimpin kota Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar kenegaraannya. Tradisi ini juga diikuti oleh para sahabat, khususnya para khulafaur rasyidin pada masa kepemimpinan mereka. Dalam bahasa wahyu Al-Quran menggunakan istilah syura dalam menjelaskan arti dari musyawarah itu sendiri, merupakan landasan utama juga dalam kemasyarakatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat ini kata syura merupakan usaha yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai macam urusannya. Tentunya prinsip ini telah dipegang atau telah diteguhkan oleh Rasulullah SAW ketika Piagam Madinah lahir yang ditulis oleh Rasulullah dan disepakati oleh kelompok-kelompok yang ada di Madinah pada saat itu. Contohnya di antara lain kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Adapun sumber rujukan pula yang menggunakan istilah syura itu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Apabila engkau berhati kasar atau bersikap keras,
tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maafkanlah dan mohonkanlah ampun kepada mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka terhadap urusan-urusanmu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi, prinsip syura memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan hasil bukti dari kehendak jumhurul jamaah atau segenap individunya. Sayyid Qutb menjelaskan cukup detail dalam tafsirnya Fi Zilul Quran mengenai tema agama dan negara. Beliau mengungkapkan bahwa ada hak-hak politik warga negara, di antara lain ada hak-hak memilih, hak-hak untuk diajak bermusyawarah, hak-hak untuk mengawasi atau mengontrol, hak-hak untuk menurunkan kepemimpinan apabila keadaan yang mengharuskan, hak-hak untuk mencalonkan, hak-hak untuk dipilih atau mengemban suatu jabatan pada pemerintahannya. Namun ketika Al-Quran menjelaskan tentang musyawarah, tidak sama sekali disebutkan bentuk-bentuk musyawarah mana yang paling pantas untuk dilakukan atau mana yang paling tepat untuk diaplikasikan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengadakan musyawarah, beliau juga mengadakannya dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda tergantung situasi yang mengitarinya atau tergantung kondisi yang ada pada saat itu. Kultural budaya, karakteristik masyarakat itu harus kita pahami bagaimana mereka menyelesaikan masalah di daerah-daerahnya atau tempat-tempatnya. Sebagaimana peribahasa yang kita ketahui, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Musyawarah seperti yang dicontohkan atau ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad tentunya bertujuan agar orang-orang yang hadir atau melaksanakan majelis syura itu lebih menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat-pendapat masing-masing di antara mereka. Walaupun atau meskipun pendapat-pendapat mereka itu pasti berbeda-beda, tidak memaksakan kehendak, tidak kemudian marah-marah atau tidak menerima keputusan hasil musyawarah ketika pendapat atau suaranya itu tidak diterima. Hal tersebut yang harus kita benahi dalam pelaksanaan musyawarah atau sidang internal yang ada di Indonesia. Tentunya kita sama-sama ingin agar bangsa kita mempunyai karakter bangsa yang kuat. Jikalau kita melihat kejadian bangsa kita saat ini, kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteteran. Ditambah lagi pemuda-pemudi makin hari makin teler dan pemimpin-pemimpin kita juga semakin killer. Bagaimana mungkin reformasi yang kita dapat teraplikasi jikalau pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah dekadensi yang menjadi kenyataan. Kebahagiaan yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Inilah perlu kita tumbuhkan rasa saling menerima, rasa saling menghargai di antara sesama manusia, tidak menumbuhkan atau mengeluarkan rasa sifat kehewanan kita. Itulah yang harus kita tanam atau kita mengerti bagaimana sih arti musyawarah itu sendiri. Tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari tema-tema ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fallahu khairun hafizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.